在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tidak hanya tetua tertinggi dari Sekte Abadi yang hampir kehabisan akal, hampir semua 100.000 pembudidaya di sekitarnya juga ketakutan. Kekuatan Sunderet Knight telah mengejutkan semua pembudidaya ini, jadi tidak perlu menyebutkan efek pembalikan waktu. Berkat Flowing Time, selain lelaki tua berambut putih itu, semua penggarap di sekitarnya tersedot ke dalam dan merasakan berbagai tingkat pembalikan waktu. Kenangan yang tak ada habisnya dan keterkejutannya membuat semua orang memandang Wang Lin dengan kagum. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Saat ini, semua orang tahu tentang Sekte Asal dan Lu Zihao dari Sekte Asal. Kebencian di hati Feng Hai telah runtuh. Itu secara paksa dibubarkan oleh rasa kagum di dalam hatinya, dan dia tidak lagi berani memiliki jenis pemikiran yang terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Dia secara pribadi telah melihat Sunderet Knight dan Flowing Time, dan itu menyebabkan kulit kepalanya tergelitik. Dia tahu bahwa jika salah satu dari mereka ditujukan padanya, dia pasti akan mati. Ada tetua dari Sekte Abadi yang memiliki pemikiran serupa dengannya. Mereka sekarang semua diam dan memandang dengan kagum pada sosok tegak Wang Lin di atas platform yang runtuh. Mendalam dan misterius. Hanya kata-kata ini yang bisa menggambarkan keterkejutan yang ditimbulkan Wang Lin kepada semua orang. Tidak ada yang tahu mantra apa lagi yang belum digunakan Wang Lin. Karena itulah kesan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Selain itu, rumor tentang dirinya sudah menyebar sebelum dia muncul. Kemudian, setelah dia muncul, dipastikan bahwa dialah yang telah menyerang wilayah peringkat 5, 6, dan 7 dan menggunakan cetakan roh perang dari Sekte Dewa. Semua ini membuat Wang Lin menjadi semakin mendalam dan misterius di mata semua orang. Hampir semua orang percaya bahwa Wang Lin belum memamerkan semua mantranya dan dia masih menyembunyikan kartu as. Wang Lin mewakili Sekte Asal. Setelah ini, ada sesuatu yang beredar melintasi lautan awan. Orang-orang lebih memilih melewati dunia kabut binatang daripada memprovokasi Sekte Asal. Master Sekte Abadi menghela nafas. Meskipun dia mencoba melebih-lebihkan kekuatan Wang Lin, pada akhirnya dia masih terlalu jauh. Entah itu jari itu, ekstraksi jiwa planet, Sunderet Knight, atau mantra waktu yang digunakan di akhir, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Wang Lin. Orang ini pastilah seorang kultivator penyakit hawar surga, namun karena luka-lukanya, tingkat kultivasinya turun. Namun, mantranya memungkinkan dia bertarung melawan para tetua. Orang ini juga tidak mempunyai niat jahat, jika tidak, dia akan mengambil banyak harta untuk membuat pertempuran ini berlarut-larut. Sekte Abadi saya harus mempertahankan seorang kultivator seperti ini. Namun, dengan dia, Sekte Abadi saya akan bangkit dalam persaingan dengan sekte peringkat 8 lainnya. Lu Yanfei melihat sosok Wang Lin dan terkejut. Bahkan dia tidak menyangka Wang Lin menjadi begitu kuat. Memikirkan kata-kata gurunya sebelum dia meninggal, mata Lu Yanfei berbinar. Wajah Lu Yunchong dipenuhi kepahitan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia pikir budidayanya telah berkembang dan meskipun dia tidak sekuat itu, dia berpikir bahwa perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Namun, sekarang dia tahu bahwa dia salah, dan dia juga salah 100 tahun yang lalu. Jika dia menyerang 100 tahun yang lalu, dia pasti sudah lama hancur. Pikiran Li Qianmei juga bergetar saat dia melihat sosok di depannya. Dia tidak dapat memisahkan angka ini dari angka 100 tahun yang lalu. Dia tidak mengerti bagaimana kekuatannya berubah begitu banyak, tapi itu tidak penting. Yang penting dia bersamanya di sini. Yang penting adalah dia meninggalkan Sekte Iblis untuk menemui satu orang, dan dia melihat orang itu. Itu saja. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan sangat berbeda. Namun, dia tidak berpikir dia akan begitu berbeda dalam pertemuan yang tidak disengaja ini. Namun, Mu Bingmei mengerti bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tahu bahwa ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di alam Brilliant Void, mereka menjadi orang asing. Bahkan jika mereka bertemu, mereka hanya akan berpapasan.
Tampaknya sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan akrab namun juga tidak asing. Rasa apatis di antara mereka akan tetap ada selamanya. Tidak ada yang menyadari bahwa Wang Sanxian dari Sekte Dewa memiliki cahaya aneh di matanya saat dia menatap Wang Lin. Dia dengan lembut mengeluarkan batu giok dan mencatat semua yang dia saksikan. Kemudian dia meremas batu giok itu dan batu itu menghilang di tangannya. Dengan menggunakan metode aneh ini, Wang Sanxian menyampaikan semua yang dia lihat kepada gurunya di Sekte Dewa. Dia melakukan ini secara tidak sengaja, dia hanya ingin mengirimkan informasi ini kepada gurunya karena dia ingin menunjukkan kepada gurunya kejeniusan Laut Awan. Dia bahkan berpikir gurunya pasti akan membawa orang ini ke Sekte Dewa setelah melihat ini. Namun, dia tidak dapat mengharapkan gelombang besar yang akan terjadi ketika gurunya melihat apa yang terekam di batu giok kecil itu. Meskipun sayap kupu-kupu terlihat seperti mengepak dengan lembut, tidak ada yang tahu di mana badai akan mengamuk. Orang tua ini mengaku kalah. Saya belum pernah melihat mantra seperti milik rekan penggarap Lu dalam hidup saya. Saya yakin rekan penggarap memiliki pemahaman mendalam tentang Dao. Orang tua ini mengagumimu. Orang tua berambut putih itu mundur beberapa langkah dan kemudian ekspresinya kembali normal. Dia sekarang memandang Wang Lin seperti rekannya. Wajah Wang Lin sangat pucat, tapi dia tenang saat dia menggenggam tangannya dan berkata, rekan kultivator terlalu baik. Saat ini, tawa terdengar dari tribun. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Abadi, yang tersenyum dan bangkit. Dia mendekati Wang Lin dan tersenyum. Mengapa rekan penggarap Lu begitu rendah hati? Semua orang melihat apa yang terjadi hari ini. Bahkan lelaki tua ini mengagumi mantra rekan penggarap Lu. Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya tetapi tidak berbicara. Pria tua berambut putih itu memandang ke arah Master Sekte Abadi dan dengan lembut berkata, dengan rekan penggarap Lu di Sekte asal, tidak pantas bagi mereka untuk tetap berada di wilayah peringkat 5. Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Abadi, dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi. Baginya, meminta sekte untuk dipromosikan menunjukkan niatnya untuk berteman dengan Wang Lin dan menebus upayanya untuk menguji dan memberi pelajaran pada Wang Lin. Master Sekte Abadi tersenyum dan mengangguk. Penatua Liu benar. Rekan penggarap Lu berasal dari sekte asal, jadi tidak pantas bagi mereka untuk tetap berada di wilayah peringkat 5. Rekan penggarap Lu, bagaimana kalau memindahkan sekte asal ke wilayah peringkat 7? Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia menggenggam tangannya dan tersenyum. Jika kalian mau melakukan itu, aku berterima kasih pada kalian berdua. Master Sekte Abadi melambaikan lengan bajunya dan tersenyum hangat. Tidak masalah, ini yang harus dilakukan orang tua ini. Tentang masalah yang kita bicarakan sebelumnya. Saya bisa mengikuti kompetisi peringkat 8, tapi saya cedera parah dan membutuhkan sesuatu untuk membantu saya pulih. Jika kamu bisa memberikannya kepadaku, maka secara alami aku akan berusaha sekuat tenaga dalam kompetisi. Wang Lin diam-diam tersenyum melihat Master Sekte Abadi. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, bahkan tetua tertinggi pun penasaran dan bertanya, "Oh, apa yang diinginkan oleh rekan penggarap Lu?" Rekan penggarap boleh bertanya, tidak ada salahnya. Selama itu masih dalam kekuatanku, lupakan kompetisi peringkat 8. Bahkan jika tidak ada kompetisi, aku akan memberikannya kepada rekan penggarap Lu untuk membantumu pulih. Master Sekte Abadi tersenyum. Mata Wang Lin berbinar saat bibirnya bergerak dan dia mengirimkan pesan perasaan kepada keduanya. Setelah mereka berdua mendengar, ekspresi mereka berubah. Mereka saling memandang dan mulai merenung. Rekan penggarap Lu, ini bukan tempat untuk berbicara. Sekarang kompetisi sudah selesai, bagaimana kalau kita pergi ke gunung belakang dan berbicara? Master Sekte sepertinya mengkhawatirkan sesuatu dan menggenggam tangannya. Wang Lin menggenggam tangannya dan tersenyum. Karena Master Sekte bertanya, secara alami aku akan mendengarkannya. Master Sekte Abadi tersenyum dan melihat kembali ke arah orang-orang di tribun. Ekspresinya menjadi serius dan dia berkata, Penatua Feng, kompetisi telah usai, jadi urus sisanya. Namun, persaingan antara sekte peringkat 8 sudah dekat, jadi para pembudidaya di sini harap tinggal beberapa hari lagi. Pada akhirnya, suara Master Sekte menjadi dingin dan mengandung niat membunuh.
Demi persaingan antara sekte peringkat 8 dan untuk mencegah bocornya informasi tentang Wang Lin, bahkan jika itu akan menyinggung perasaan beberapa orang, dia akan mencegah bocornya informasi apapun. Mata Feng Hai berbinar dan dia mengangguk ketika dia memahami maksud Master Sekte. Master Sekte Abadi memandang Li Qianmei, Wang Sanxian, dan Mu Bingmei dengan sedikit ragu. Dia tidak memanggil mereka tetapi tersenyum pada Wang Lin dan terbang. Wang Lin segera mengikuti, tapi sebelum dia pergi, dia melihat ke belakang dan melihat tetapi tetap diam. Pemimpin tertinggi terbang bersama Wang Lin dan menjelaskan Sekte Abadi kepada Wang Lin. Mereka berbicara dan tertawa, suasananya gembira, seolah-olah hal yang tidak menyenangkan tidak terjadi. Sekte Abadi tidak berada di planet budidaya ini, tetapi di tempat lain. Ketiganya adalah kultivator yang kuat, jadi kecepatan mereka luar biasa. Dengan Master Sekte yang memimpin, mereka terbang dari planet menuju planet lain, dan sekte tersebut secara bertahap muncul di hadapan mereka. Sebagai sekte peringkat 8, sekte-sekte abadi adalah seluruh planet budidaya. Ada banyak bangunan spektakuler yang berdiri di seluruh planet ini, dan alun-alun yang tak terhitung jumlahnya memenuhi daratan. Ketika mereka semakin dekat, Wang Lin merasakan kekuatan pembatasan dari seluruh penjuru planet ini. Mereka juga merasakan ratusan retakan spasial di planet ini. Pasti ada dunia lain yang tersembunyi di dalamnya. Total ada 372 ruang kantong. 111 diantaranya adalah ruang kosong tanpa batas dan sisanya adalah tempat penyimpanan atau tempat budidaya pintu tertutup bagi para pembudidaya kuat di masa lalu, kata sesepuh menjelaskan kepada Wang Lin. Saat mereka bergerak maju, mereka melewati banyak bangunan, dan saat orang-orang bertemu dengan mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat. Mereka dengan cepat menggenggam tangan mereka, dan hanya setelah ketiganya pergi barulah mereka berani bergerak. Ketiganya sangat cepat, jadi tidak lama kemudian, sebuah gunung yang menembus awan muncul di hadapan Wang Lin. Gunung ini diselimuti kabut dan memberikan kesan samar seperti gunung surgawi. Ada juga perasaan domain yang memenuhi pikiran Wang Lin saat dia melihat gunung itu. Domain ini adalah pemahaman tentang pedang. Seolah-olah gunung ini telah berubah menjadi pedang yang akan membelah dunia. Saat dia melihat gunung ini, tubuh Wang Lin berhenti dan matanya berbinar. Samar-samar dia merasa seperti telah menemukan sesuatu, dan pikirannya bergetar. Master Sekte Abadi memperhatikan ekspresi Wang Lin dan tersenyum. Gunung ini bernama Lusu. Dikabarkan dahulu kala, pedang dari luar jatuh dan menusuk ke tanah hingga membentuk gunung ini. Nama baik, aku ingin tahu siapa yang menamainya. Keterkejutan Wang Lin tidak terlihat di wajahnya, namun gelombang mulai muncul di hatinya. Apa yang membuatnya terkejut bukanlah niat pedang yang dikeluarkan gunung itu. Sebaliknya, dia menemukan ini sangat familiar dalam ingatan Tusi tentang menyempurnakan Trisula dan dengan santai melemparkannya untuk memadatkan jiwa harta karun. Saat dia mendekati gunung, samar-samar dia merasakan bintang dewa kuno yang tersembunyi di antara alisnya berputar dengan cepat. Nama ini diberikan oleh Master Sekte generasi pertama Sekte Abadi saya. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di gunung dan memahami Dao impian. Dalam mimpinya, ia melihat pedang raksasa jatuh dan berubah menjadi gunung. Dia juga mendengar suara yang kuat menggemakan dua kata, Lusu. Orang yang menjelaskan adalah tetua tertinggi, dan ketika dia mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Cahaya aneh dari mata Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang, namun guncangan di benaknya 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat. Sangat mudah untuk didengar sebagai Lusu. Namun dalam bahasa para dewa kuno, itu memiliki arti lain. Berdasarkan definisi sederhananya, itu berarti pedang yang dimurnikan dari bintang. Wang Lin menekan keterkejutan dalam pikirannya. Semakin dekat dia ke gunung, semakin jelas dia merasakan aura dewa kuno. Jika dia bukan dewa kerajaan kuno, hampir mustahil untuk mendeteksinya. Ini juga merupakan aura dewa kerajaan kuno. Aura ini sudah ada dalam jangka waktu yang tidak terbayangkan, itu bahkan lebih tua dari Tusi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah aura ini telah melemah selama bertahun-tahun. Jika dia tidak sedekat sekarang, mustahil untuk menyadarinya. Ini adalah kebenarannya. Tuo Shen juga datang ke Cloud Sea, tapi dia tidak menyadarinya.
Ketika kaki Wang Lin mendarat di gunung, dia merasakan gunung itu bergetar. Seolah-olah ada jiwa yang perlahan terbangun karena kedatangannya. Jiwa ini memancarkan rasa kesedihan, seolah-olah telah terkubur di sini terlalu lama, terlalu lama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di benaknya. Dia pergi ke paviliun tinggi di puncak gunung bersama Master Sekte dan tetua tertinggi. Di dalam paviliun, perasaan jiwa yang terbangun menjadi lebih kuat. Namun, selain Wang Lin, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Mereka hanya dapat merasakan energi asal dan energi spiritual surgawi di area tersebut menjadi sedikit lebih padat. Setelah diserbu oleh aura yang dikeluarkan oleh jiwa, bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin berputar lebih cepat. Bintang keenam yang dia hancurkan di alam 7 warna menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang tidak terduga. Penemuan ini membuat Wang Lin menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan keterkejutan yang dirasakannya. Untungnya, Master Sekte dan tetua tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Wang Lin telah mendapatkan pengakuan mereka, jadi mereka mundur seperti rekannya. Setelah mereka duduk, murid-murid Sekte Abadi membawakan teh dan kemudian dengan hormat pergi. Master Sekte Abadi merenung sedikit dan berkata, Sekte Abadi saya memang memiliki beberapa jiwa yin ekstrim yang dibicarakan oleh rekan penggarap Lu. Namun, kebanyakan dari mereka tersebar dan ditanam oleh sekte cabang. Tapi mereka bahkan bukan anggota Sekte Abadi saya, mereka diberikan kepada kita oleh Sekte Dewa. Mereka hanya memberikannya kepada kami untuk mengolahnya atas nama mereka. Wang Lin mengambil teh dan menyesapnya sambil menyembunyikan keterkejutan di benaknya. Dia merasa semakin lama dia tinggal di sini, semakin baik baginya, tetapi dia juga merasa jika dia tinggal di sini terlalu lama, seseorang pasti akan menyadari sesuatu. Dia jelas merasakan aura yang perlahan bangkit menjadi lebih kuat, seperti air mendidih. Dia khawatir tidak butuh waktu lama bagi orang lain untuk menyadarinya juga. Khususnya, seseorang yang berada pada tahap penyakit hawar surga akan memiliki persepsi yang lebih tajam terhadap dunia. Jika aura di gunung tertidur, mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi jika aura itu berputar dengan keras, mereka tentu akan curiga. Pedang macam apa yang tersembunyi di bawah gunung ini, dan dewa kuno tahap apa yang rela mengeluarkan salah satu bintangnya sendiri untuk menyempurnakan pedang ini? Wang Lin meletakkan cangkir tehnya dan terdiam. Jiwa yin ekstrim yang diinginkan rekan penggarap Lu memang berguna untuk penyembuhan, tapi melihat Wang Lin diam, ketua sekte dan tetua tinggi saling memandang. Penatua itu ragu-ragu sejenak dan berkata, karena rekan penggarap Lu membutuhkannya untuk menyembuhkan, maka lelaki tua ini berpikir tidak apa-apa untuk mengakomodasi. Bukan karena mereka berdua tidak meragukan tujuan Wang Lin bagi mereka, tetapi jiwa yin dan yang ekstrim baik untuk pulih. Mereka juga bisa dengan jelas melihat luka-luka Wang Lin. Akibatnya, meskipun mereka curiga, kecurigaan tersebut tidak terlalu kuat. Mereka juga telah melihat mantra Wang Lin dan menganggapnya sangat misterius. Mungkin pil tidak bisa membantu orang seperti ini pulih sepenuhnya. Master Sekte merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, lupakan. Setelah Sekte Dewa membagikan jiwa yin yang ekstrim, mereka tidak pernah mengumpulkannya, dan cukup banyak yang berkumpul. Seharusnya tidak apa-apa memberi hadiah kepada rekan penggarap Lu. Tujuan dari kata-katanya adalah untuk memberitahu Wang Lin bahwa permintaan Wang Lin tidak sederhana. Dia pada dasarnya memberikan penghormatan kepada Sekte Dewa kepada Wang Lin. Meski tidak seserius apa yang dikatakan ketua sekte, itu adalah kebenarannya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bersyukur saat dia melihat keduanya dan menggenggam tangannya. Untuk membantuku pulih, kalian berdua bersedia memberikan upeti untuk Sekte Dewa. Saya berterima kasih untuk ini dan pasti akan berusaha sekuat tenaga dalam kompetisi antara sekte peringkat 8. Saat dia berbicara, aura dewa kuno memasuki tubuhnya seperti orang gila melalui kakinya menuju alis ini. Hal ini menyebabkan bintang ke-6 yang runtuh dengan cepat melakukan reformasi. Master Sekte Abadi mengangguk sambil tersenyum pada Wang Lin. Tangannya meraih kekosongan dan mengeluarkan sebuah batu giok. Dia mengukir pesan di dalamnya, lalu batu giok itu mulai terbakar dan dia melemparkannya. Ia segera terbang jauh. Rekan kultivator Lu, tunggu sebentar di sini. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk membawa jiwa yin yang ekstrim. Wang Lin mengangguk dan mengambil cangkir teh untuk minum lebih banyak.
Dia telah menunggu Master Sekte mengatakan itu. Bahkan jika ketua sekte ingin dia pergi, dia akan mencoba mencari cara untuk tinggal di sini lebih lama. Hanya dalam waktu singkat ini, bintang ke-6 di antara kedua alisnya mulai menunjukkan tanda-tanda terbentuknya pusaran. Saat energi Dewa Kuno memasuki dirinya seperti orang gila, Wang Lin jelas merasakan aura yang menakutkan, bahkan dia datang dari pedang yang dimurnikan oleh bintang Dewa Kuno. Ini memungkinkan bintang saya menunjukkan tanda-tanda pemulihan hanya dalam sekejap. Mungkinkah bintang yang digunakan untuk membentuk pedang berasal dari Dewa Kuno bintang kerajaan bintang 9? Wang Lin meletakkan cangkir tehnya dan menekan keterkejutan di benaknya. Di planet budidaya lain, di bawah perintah Feng Hai dan tetua lainnya, setiap sekte kembali ke tempat tinggalnya. Sedangkan untuk sekte asal, Feng Hai secara pribadi memindahkan mereka dari kediaman terpencil mereka ke tempat sekte peringkat 7. Pada saat yang sama, formasi kuat diaktifkan di sekitar planet ini. Tidak ada yang bisa keluar tanpa tanda, tapi masuk tidak masalah. Li Qianmei pindah bersama orang-orang dari sekte asal. Dia berdiri di halaman saat langit menjadi gelap. Dia melihat ke langit dan menunggu kembalinya Wang Lin. Mu Bingmei berdiri diam sendirian 10.000 kaki dari tempat yang dikatakan sekte asal. Cahaya bulan menyinari sosok kesepian itu, membuatnya tampak suram. Dia menggigit bibir bawahnya sambil menunggu seperti Li Qianmei untuk Wang Lin. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepada Wang Lin, sesuatu yang ingin dia katakan. Demikian pula, jauh dari wilayah peringkat 8, jauh di dalam wilayah peringkat 9, tertutup kabut tebal, terdapat planet budidaya yang sangat besar. Ada sebuah istana di atasnya yang memancarkan aura menakjubkan, dan di dalamnya duduk seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini berkulit kemerahan, tetapi rambutnya putih. Matanya terbuka dan tertutup saat bersinar. Ada 7 batu giok yang melayang di hadapannya, dan masing-masing batu itu memiliki nama yang terukir di atasnya. Pada batu giok ketiga, nama yang terukir di atasnya adalah Lu Zihao. Tubuh itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke setiap batu giok sebelum akhirnya mendarat di batu giok yang bertuliskan Lu Zihao. Sejak saya mendeteksi aura guru, saya menggunakan kekuatan sekte dewa untuk mencari laut awan, mencari orang yang mencurigakan. Saya menemukan 7 orang. Setelah menyingkirkan mereka satu persatu, hanya Lu Zihao ini yang tersisa. Ada kilatan niat membunuh di mata anak laki-laki berambut putih itu. Tepat pada saat ini, dia mengerutkan kening ketika tangannya mengulurkan tangan dan api mulai menyala. Sebuah batu giok muncul di dalam api. Itu dikirim oleh Wang Sanshan menggunakan metode khusus. Tangan kiri anak laki-laki itu terulur dan anehnya api masuk ke tangannya. Adegan yang dilakukan Wang Lin di sekte abadi jelas muncul. Anak laki-laki itu awalnya duduk, tetapi setelah melihatnya, dia tiba-tiba berdiri. Ketika dia berdiri, 7 batu giok dengan nama terukir di atasnya runtuh, kecuali 1 batu giok yang bertuliskan Lu Zihao. Sumber energi, mirip dengan milik Master Lufu dari seluruh langit, menyebar dari anak laki-laki itu dan bahkan menyebabkan kabut di sekitar planet budidaya bergetar hebat. Itu dia, bahkan jika kita salah membunuh 1000 orang, kita tidak bisa membiarkan 1 orang yang mencurigakan pergi. Di dalam istana yang suram ini, badai terjadi dengan suara anak laki-laki itu. Badai ini menyebabkan kabut bintang di sekitar planet bergolak dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tuan, saya, Dao Air, telah berperang melawan dunia bersama Anda dan hampir mati berkali-kali, jadi saya telah membalas Anda karena telah menyelamatkan saya. Karma di antara kita sudah berakhir. Setelah kamu mati, meskipun aku mengambil alih sekte dewa secara alami membutuhkan seorang pemimpin, jadi aku tidak salah dalam melakukannya. Namun, apakah kamu mati atau tidak? Ekspresi anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi jelek saat dia melihat ke arah kehampaan di luar, dan ekspresinya menjadi jelek. Kamu seharusnya mati, di bawah serangan gabungan milikku, penguasa, dan Dao Miaoyin, bersama dengan para penggarap misterius dari alam surgawi kuno, bahkan jika budidayamu sangat mengejutkan, kamu seharusnya sudah mati. Namun, kenapa aku merasakan sedikit auramu beberapa bulan yang lalu? Mungkinkah kamu tidak mati tetapi bereinkarnasi dan berkultivasi lagi? Ekspresi anak laki-laki berambut putih menjadi lebih ganas,
dan matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Jika kamu bereinkarnasi, maka para penggarap alam surgawi kuno yang mencari jiwamu seharusnya tahu. Tapi beberapa bulan yang lalu aku merasakan auramu, tidak salah lagi. Memikirkan tentang aura beberapa bulan lalu, pikiran anak laki-laki berambut putih itu bergetar. Karena aura inilah dia panik dan bahkan menggunakan seluruh sekte dewa untuk menyelidikinya dengan gila-gilaan. Bahkan setelah dia menerima batu giok dari Brilliant Void Scientist, terlepas dari keserakahannya terhadap warisan alam Brilliant Void, dia malah mengirimkan muridnya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti ini sejak tuannya meninggal. Ketakutan ini membuatnya teringat kejadian sebelum kematian tuannya. Ketakutan ini ada hingga tuannya meninggal. Namun, beberapa bulan yang lalu, saat dia merasakan aura tuannya, rasa takut itu kembali lagi. Setelah merenung sebentar, anak laki-laki berambut putih itu mengatupkan giginya dan niat membunuhnya gila. Dia dengan dingin bergumam, "Jika kamu benar-benar bereinkarnasi, aku akan membunuhmu lagi." Juga, para penggarap alam surgawi kuno itu mengincar manik penentang surga. Kamu bisa bersembunyi di dalam Heaven Defying Beast, dan meskipun aku tidak berani menyentuhnya, aku masih bisa memaksa keluar jiwamu yang tersembunyi. Mata anak laki-laki berambut putih itu bersinar dan dia perlahan berlutut. Setelah merenung sebentar, dia menutup matanya. "Lu Zihao, tidak ada mantramu yang mengungkapkan apapun kepada orang tua ini kecuali satu hal. Mantra berhenti. Di dunia ini, hanya guru, King Lin, dan saya yang mengetahuinya." King Lin tidak berpikir itu mantra yang hebat karena dia tidak mengikuti guru selama saya. Dia tidak tahu bahwa mantra ini memiliki kekuatan yang menggemparkan, dan itu adalah mantra yang guru bawa dari alam surgawi kuno. Hentikan raga, hentikan jiwa, hentikan energi spiritual surgawi, hentikan energi asal, hentikan langit dan bumi, hentikan aliran sungai bintang, dan hentikan ruang dan waktu. Setelah guru meninggal, tidak ada yang mengetahui mantra ini lebih dari saya. Kamu berada di sekte abadi sekarang, jadi aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Setelah saya selesai menyempurnakan 9 cermin reinkarnasi kuno ini, apakah Anda telah bereinkarnasi atau bersembunyi di dalam manik penentang surga? Anda tidak akan melarikan diri. Anak laki-laki berambut putih itu membuka matanya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia sangat berhati-hati dalam perjalanan ini. Yang membuatnya berhati-hati bukanlah Wang Lin, tapi tuannya. Dia tidak akan sembarangan masuk dan membuat semua persiapan yang dia butuhkan. Di dalam sekte abadi, di puncak Gunung Lusu, Wang Lin sedang duduk di paviliun, dan dia meletakkan cangkir tehnya. Aura dewa kuno masuk melalui kakinya seperti orang gila dan berkumpul di antara alisnya. Master sekte dan tetua sekte abadi sedang berbicara dengan Wang Lin, mencoba mencari di mana dia mempelajari mantra semacam itu. Biasanya, Wang Lin mengabaikan mereka dan bersikap sopan. Namun, pihak lain telah setuju untuk memberinya jiwa yin yang ekstrim. Tetapi yang lebih penting, Wang Lin menyerap aura dewa kuno seperti orang gila. Semakin banyak dia menyerap, semakin kuat perubahan energi asal di sekitarnya. Untuk mengalihkan perhatian mereka, dia tersenyum dan mengobrol dengan mereka. Apa yang mereka bicarakan sebagian besar adalah konsep-konsep tinggi, tetapi ada beberapa kebenaran di dalamnya. Saat Wang Lin berbicara, 2 sinar cahaya terbang menuju paviliun dan berubah menjadi 2 pria parubaya. Keduanya dengan hormat berdiri di luar, dan salah satu dari mereka mengatupkan tangannya. Murid telah membawa yin yang ekstrim. Master sekte, tolong periksa. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia bahkan tidak melihat keluar paviliun saat dia terus berbicara. Baru setelah dia selesai berbicara, dia melihat keluar paviliun. Master sekte abadi fokus pada kata-kata Wang Lin sebelum mengungkapkan senyuman pahit. Apa yang dikatakan Wang Lin sama sekali tidak seperti apapun, tetapi rasanya juga dia telah mengatakan sesuatu. Singkatnya, ini sangat aneh. Pada saat ini, dia melihat tatapan Wang Lin keluar paviliun, dan dia terbatuk dan berkata, "Serahkan kepada rekan penggarap Lu untuk memeriksanya." 2 orang di luar paviliun dengan hormat mengangguk dan berjalan masuk, berhenti di depan Wang Lin. Mereka dengan hormat mengeluarkan 6 bendera kecil dan menyerahkannya kepada Wang Lin.
Wang Lin memeriksanya dengan akal dan segera menemukan bahwa setiap bendera memiliki jiwa yin ekstrim yang sangat murni di dalamnya. Sambil tersenyum, Wang Lin berdiri dan melihat ke arah Master Sekte dan Tetua yang lebih tinggi. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih kalian berdua, saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua." Master Sekte berdiri dan tersenyum. Rekan penggarap Lu bersikap sopan. Kompetisi Sekte peringkat 8 akan diadakan dalam 5 hari. Saya berharap rekan penggarap Lu akan memberikan segalanya untuk membantu Sekte Abadi menang. Pemimpin tertinggi berdiri dan mengatupkan tangannya sambil tersenyum. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. "Yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Saya telah meninggalkan Sekte asal selama 100 tahun, jadi saya tidak akan mengganggu kalian berdua lagi dan akan menyusul para junior." Ketua Sekte tersenyum lebih lebar dan berkata, "Saudara Lu juga orang yang peduli dengan juniormu, jadi orang tua ini tidak akan membuatmu tinggal." Sun Dei, pimpin rekan penggarap Lu kembali ke tempat Sekte asal berada. Salah satu murid yang membawa jiwa yin yang ekstrim dengan cepat merespons. "Aku akan pergi." Wang Lin menggenggam tangannya pada Master Sekte dan Tetua sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke udara. Dia menghela nafas lega. Dia telah merasakan aura dewa kuno di bawah gunung menjadi lebih kuat, dan itu akan membangkitkan energi asal di sekitarnya. Jika dia berada di sana beberapa saat lebih lama, perubahannya pasti sudah terdeteksi dengan jelas oleh orang lain. Itu sebabnya dia harus segera pergi. Hanya dalam waktu singkat yang dia habiskan di gunung ini, bintang ke-6 yang runtuh telah terbentuk kembali dan menjadi pusaran yang samar. Meski belum pulih sepenuhnya, dibandingkan sebelumnya, rasanya seperti langit dan bumi. Sayang sekali, namun, selama tidak ada yang menyadarinya, akan ada banyak peluang untuk menyerap lebih banyak energi dewa kuno dari tempat ini. Bahkan pedang yang dibentuk oleh bintang itu akan mendarat di tanganku. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menenangkan dirinya dan mengikuti murid Sekte Abadi. Setelah dia pergi, aura dewa kuno kembali melemah hingga kembali tertidur. Dari awal hingga akhir, Wang Lin telah menyerap dengan sangat hati-hati agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Paling-paling, seseorang akan merasa ada sesuatu yang berbeda tentang energi asal di sini, tetapi mereka tidak akan dapat melihat kekurangan apapun. Di pavilion di Gunung Lusu, senyuman ketua sekte menghilang dan dia berkata, "Orang ini tidak normal." Begitu dia tiba, dia menyebabkan beberapa perubahan pada energi asal di sini. Pemimpin tertinggi di sampingnya mengangguk dan dengan lembut berkata, "Memang benar begitu. Karena dia berasal dari sekte asal dan juga anggota sekte abadi saya, yang terbaik adalah tidak terlalu menekan seseorang seperti itu." Baginya bersedia berpartisipasi dalam kompetisi sekte peringkat 8 adalah kabar baik bagi sekte abadi kita. Master sekte merenung sejenak sebelum melambaikan lengan bajunya, dan pesan perasaan bergema di seluruh Gunung Lusu. "Kumpulkan semua tetua, kita perlu membicarakannya." Wang Lin terbang melintasi atmosfer, mengikuti murid sekte abadi saat dia meninggalkan planet ini dan kembali ke planet tempat formasi telah diaktifkan. Sepanjang jalan, murid itu sangat hormat. Meskipun dia memimpin, sebenarnya dia setengah langkah di belakang Wang Lin dan tidak berani mendahului Wang Lin sama sekali. Saat memasuki planet budidaya yang tersegel, murid tersebut segera mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah mengetahui di mana sekte asal berada, dia segera memimpin jalan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba di halaman sekte asal. Murid itu dengan hormat berkata kepada Wang Lin, "Senior, disinilah sekte asal tinggal. Jika Anda tidak memiliki perintah lain, junior akan pergi." Wang Lin mengangguk, lalu murid itu dengan hormat mundur dan terbang ke kejauhan. Saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya yang ada di langit. Dia secara alami melihat Mu Bingmei di kejauhan dan juga Li Qianmei di halaman. Li Qianmei berdiri di halaman. Cahaya bulan di tubuhnya membuatnya tampak seperti mengenakan lapisan sutra perak. Wajah cantiknya sangat tenang di bawah sinar bulan. Li Qianmei mengangkat tangannya yang lembut saat dia melihat Wang Lin melayang di udara dan menunjukkan senyuman yang mengharukan. "Kamu kembali." Wang Lin mendarat di halaman beberapa puluh kaki dari Li Qianmei. Setelah merenung sedikit, dia dengan lembut berkata, "Aku kembali."
Cahaya bulan juga mendarat di Wang Lin dan membentangkan bayangan ini. Tampaknya ada beberapa tumpang tindih di tepi bayangannya dengan bayangan Li Qianmei, tetapi mereka segera berpisah. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, hanya angin sepoi-sepoi yang menggoyang bunga dan tanaman, menyebabkan gemerisik lembut. Namun, Wang Lin dan Li Qianmei terdiam di bawah sinar bulan. Keheningan ini sama seperti saat mereka mengucapkan selamat tinggal saat terbang menjauh dari Peng Lai. Sudah 100 tahun berlalu, tapi pemandangan ini masih sama. Wang Lin terdiam karena tidak tahu harus berkata apa. Entah itu karena dia mengatakan yang terbaik adalah jika mereka melupakan satu sama lain, atau bagaimana dia menemukan gelang Li Qianmei. Wang Lin tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Gelang itu telah menyelamatkan nyawa Wang Lin di alam 7 warna. Dia akan membalas kebaikan ini, tapi tidak ada perasaan khusus dalam pembayaran ini. Hatinya sudah mati dan hanya bisa menahan linguan. Kecuali saat dunia dihancurkan, kecuali saat kematian, mungkin dia akan memilih jalan lain. Namun, saat ini dia tidak bisa melakukannya. Atau lebih tepatnya, Li Qianmei belum benar-benar memasuki hatinya. Wang Lin hanya mengagumi Li Qianmei sebagai sesama kultivator. Hanya kemunculan gelangnya dan lika-liku takdir yang membuat kekaguman ini menjadi sedikit rumit. Wang Lin bahkan merasa keunggulan Li Qianmei tidak seharusnya diperlihatkan padanya. Mereka hanya mengenal satu sama lain melalui 3 pertanyaan, dan selain itu, mereka tidak tahu apapun tentang satu sama lain. Mereka tidak memiliki beberapa tahun yang dihabiskan di lautan setan, ratusan tahun penantian di sekte langit awan, tidak ada kejutan karena meninggal karena usia tua di lembah, dan tidak ada musik yang menemani Wang Lin selama 2000 tahun hidupnya. Juga tidak ada raungan menyakitkan dari Wang Lin yang mengejutkan dunia ketika utusan surga tiba. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Ini adalah sebuah janji, ini adalah janji Wang Lin kepada seorang wanita. Itu sebabnya Wang Lin tetap diam menghadapi Li Qianmei. Hati Wang Lin terasa rumit terhadap Li Qianmei. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Bisakah kamu duduk bersamaku sebentar?" Dia sedang duduk di rumput di halaman. Cahaya bulan menyinari dirinya, membuatnya sangat cantik dan memikat. Wang Lin diam-diam duduk di samping Li Qianmei sambil melihat cahaya bintang terang di langit malam dan cahaya bulan yang menawan. Saat dia duduk di sana, aroma dari tubuh Li Qianmei memasuki hidungnya, dan dia tampak rileks. "Selama 100 tahun ini, apakah kamu baik-baik saja?" Li Qianmei menundukkan kepalanya saat tangannya memainkan sehelai rumput sehingga menjerat jarinya. "Apakah kamu melihat lukisan itu?" Li Qianmei tersenyum sambil menatap Wang Lin. Ada implikasi indah di balik ketenangannya. Tatapan Wang Lin tertuju pada wajah Li Qianmei, lalu dia dengan cepat menarik pandangannya tetapi tidak berbicara. "Terima kasih atas hartamu. Ia menemaniku di medan perang selama 100 tahun yang sepi ini." Li Qianmei berkata dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Wang Lin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. "Dalam beberapa hari, aku harus pergi." Li Qianmei memandang Wang Lin. Matanya tampak bergetar, tetapi tatapannya bahkan lebih tegas. Dia masih menatap Wang Lin, tetapi jari-jarinya tampak semakin menjerat rumput. Seolah-olah apapun yang terjadi, jari-jarinya tidak ingin melepaskan diri. Wang Lin diam-diam merenung sebelum berkata, "Aku akan mengirimmu pergi." Li Qianmei tersenyum dan mengedipkan mata. "Saya pikir kamu menjadi bisu." Wang Lin tersenyum pahit dan diam-diam menggelengkan kepalanya. "Kamu bilang kamu akan mengirimku pergi terakhir kali, tapi jika aku tidak kembali untuk mencarimu, kamu tidak akan mengirimku pergi." Mata Li Qianmei tampak semakin bergetar, tapi dia masih menatap Wang Lin. Wang Lin menghindari tatapan Li Qianmei saat dia melihat ke depan dan berbisik, "Kali ini aku akan mengirimmu pergi." Ada kepahitan di wajah Li Qianmei. Dia memandang Wang Lin dan merasa dia berada sangat jauh. Meskipun dia berada tepat di sampingnya, dia merasa dia berada jauh. Sejauh ini tidak ada kekuatan yang bisa mendekatkannya. Bagaikan ikan yang memandangi burung di langit. Ia meneteskan air mata di dalam air, tetapi burung itu tidak dapat melihat. Karena yang memisahkan mereka adalah permukaan air yang tidak dapat dipecahkan. Jika burung itu kebetulan mendarat di tepi sungai dan melihat ikan di dalam air,
ia mungkin akan berhenti sejenak sambil memandangi ikan tersebut, namun ia akan segera membuka sayapnya dan pergi. Hal ini akan menyebabkan riak pahit bergema di permukaan air, sehingga mempengaruhi tubuh ikan. Setelah aku pergi kali ini, akan memakan waktu lama sebelum aku bisa kembali. Atau aku mungkin tidak akan pernah kembali. Li Qianmei berbisik di telinga Wang Lin, membuatnya semakin diam. Saya seorang yatim piatu. Guru menjemput saya. Pergi ke medan perang di Sekte Iblis adalah takdirku. Jika saya tidak pernah kembali, saya harap Anda ingat. Li Qianmei melingkarkan jarinya di sekitar rumput. Jari-jarinya gemetar dengan lembut, menjadi semakin erat. Dia tidak memberitahu Wang Lin bahwa sosoknya menjadi lebih jelas di hatinya. Dia tidak memberitahu Wang Lin bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya saat terluka parah untuk mendapatkan kembali pena emasnya. Dia tidak memberitahu Wang Lin tekanan macam apa yang dia tanggung untuk datang ke sini. Tubuhnya yang lemah tidak dapat menahan tekanan ini. Hanya orang mati yang bisa meninggalkan medan perang di Sekte Iblis. Dan dia menahan tekanan dari Sekte Penghancur Surga, Sekte Iblis, dan pertempuran 100 tahun, namun masih memutuskan untuk pergi di tengah jalan untuk menemui seseorang yang jauh darinya. Dia juga tidak memberitahunya bahwa karena kepergiannya, ada banyak suara ketidakpuasan yang berbeda di Sekte Penghancur Surga. Ada juga kecaman di Sekte Iblis karena kepergiannya. Dia juga tidak memberitahu Wang Lin bahwa kepergiannya berarti dia kehilangan kesempatan untuk benar-benar memasuki Sekte Iblis dan menerima ajaran mereka. Dia tidak mengatakan semua ini, jadi Wang Lin tidak menyadarinya. Ketika saya masih kecil, saya menyadari bahwa saya berbeda dari orang lain. Rambutku berwarna biru, tak seorang pun di lautan awan memiliki warna rambut seperti ini. Aku masih ingat bagaimana teman bermainku sering menertawakanku ketika aku masih kecil. Li Qianmei dengan lembut berkata dengan kepahitan di matanya saat dia mengingat masa kecilnya. Saya berkultivasi dengan sangat keras, dan guru memurnikan banyak pil untuk saya. Dengan pil ini, saya dapat mencapai tingkat kultivasi saya saat ini. Kultivasi saya diberikan kepada saya oleh guru, oleh Sekte Penghancur Surga. Saya harus pergi ke medan perang, itulah takdir saya. Li Qianmei tidak mengendurkan tangannya yang terjerat rumput. Sebaliknya, dia mencabut rumput itu sehingga masih tersangkut di jari-jarinya. Dia berdiri dan menggerakkan rambut birunya. Dia memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Jika suatu hari aku tidak lagi di sini, akankah kamu ingat bahwa dalam hidupmu, ada seorang wanita bernama Li Qianmei yang dengan cepat lewat?" Mendengarkan ini, Wang Lin merasakan sakit di hatinya. Wajahnya sedikit pucat saat dia menatap Li Qianmei dan mengangguk dengan lembut. Sakit. Li Qianmei mengungkapkan senyuman, tapi ada sedikit kesedihan dalam senyuman ini. Dia memandang Wang Lin seolah-olah dia ingin mengukirnya sepenuhnya dalam ingatannya, atau menghapusnya sepenuhnya dari ingatannya. Ada jarak yang sama dengan pergi dan melupakan, tak terukur dan sama jauhnya. Seperti ketika ikan-ikan di dasar danau melihat burung itu pergi. Ia berjuang untuk melompat keluar dari air sehingga tidak lagi terhenti oleh penghalang itu. Namun, ia hanya melihatnya sekilas sebelum jatuh kembali ke danau. Wang Lin memandang Li Qianmei, dan kepahitan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia samar-samar mengingat kembali ketika dia membuka gerbang manik penentang surga dan melangkah masuk. Seolah-olah dia telah melihat kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya, dia melihat dirinya menjadi seekor burung. Dalam ingatannya yang kabur, ia seakan teringat bahwa sebagai seekor burung, ia pernah tertarik dengan seekor ikan berwarna cerah di danau. Dia mendarat di sebelah danau dan dengan hati-hati melihat ikan itu. Saat itu juga, ikan-ikan di danau juga memandangnya. Ditemani sinar bulan, desahan Li Qianmei seperti angin sepoi-sepoi. Itu menyebar ke seluruh halaman dan secara bertahap menghilang bersama sosoknya. Melihat punggung Li Qianmei di bawah sinar bulan, Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." "Mengapa kamu berterima kasih padaku?" Li Qianmei berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Ekspresinya masih tenang. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gelang muncul. "Itu menyelamatkan hidupku sekali." Saat dia melihat gelang itu, ketenangan yang dia gunakan untuk menutupi dirinya runtuh. Dia melihat gelang itu, tertegun, dan perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Saat ini, dia menjadi sangat cantik.
Li Qianmei berkedip dan dengan lembut berkata, "Saya ingat, saya membuangnya. Saya tidak sengaja mengambilnya nanti." Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Bahkan dia sendiri tidak percaya ketika mengatakannya. "Oh, jadi kamu tidak sengaja mengambilnya?" Ada senyuman di tatapan Li Qianmei saat dia mengangguk. "Aku mengembalikannya padamu." Wang Lin tahu bahwa Li Qianmei telah salah paham, tapi ini adalah kesalahpahaman yang sulit dijelaskan. Wang Lin bangkit, memegang gelang itu, mencoba mengembalikannya ke Li Qianmei. "Kamu mengambilnya. Jika kamu mengembalikannya kepadaku, aku akan membuangnya lagi." Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin dan pergi. "Ingat, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan mengirimku pergi." Kata-kata Li Qianmei tiba dengan lembut. Tubuhnya perlahan menghilang di bawah sinar bulan saat dia kembali ke kamarnya di halaman. Sambil memegang gelang itu, Wang Lin melihat keluar. Setelah sekian lama, dia menyimpannya, dan pandangannya tertuju keluar halaman. Ada wanita lain berdiri di sana. Wanita ini sangat cantik, dan dia juga melihat Wang Lin. Dia tampak suram dan kesepian di bawah sinar bulan, dan mereka saling menatap. Tatapan ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah kembali ke planet Suzaku dan kembali ke sekte Heng Yue. Ketika seorang wanita bernama Liu Mei yang terlahir dengan akar roh air melihat kekerumunan dan melihat seorang pemuda bernama Wang Lin.